Prabowo siap ke Teheran, mediasi perang Iran versus Amerika Serikat Israel. Bab, si paling pahlawan, bab. Nggak usah ikut campur. Sosok jadi penengah, posisi lu ini sekarang belain Amerika Serikat sama Israel. Nggak usah ikut campur dah Pak, udah. Fokus, MBG banyak keracunan. MBG banyak keracunan. Program unggulan lu. Udah gak usah ikut campur. Pulang. Disuruh pulang. Gak usah pergi-pergian. Ketapel aja ntar. Udah di rumah aja, di rumah urusin MBG tuh. Kalau mau bubarin MBG. Cari cara lain. Program bagi-bagi kue ke sejawat. Mana banyak banget lagi yang dikasih puasa MBG kayak begitu modelannya. Gak usah ikut campur. Pak Prabowo mau ke Iran, Teheran. Mau ngapain? Mau ngapain ke sono? Sono lagi ribet. Ntar malah tambah emosi lagi orang-orang Teheran. Orang-orang Iran tuh tambah marah. Baru aja kemarin Ayatullah Ali Khomeini meninggal, terbunuh. Ini lagi mau datang. Mau bahas apaan, Pak? Bapak datang ke sono juga mau ngomong sama siapa? Pemimpin besarnya juga baru meninggal, lagi masa berkabung. Udah pulang aja Pak, pulang. Jangan, nggak usah pakai sono-sono. Mau nengahin perang antara Iran sama Amerika, gitu. Lah orang kemarin foto bersama aja di pinggiran, di pojokan. Ini mau nengahin lagi, gimana ke tengahnya? Nggak usah deh, ya. Jangan bilangin Pak Prabowo, jangan datang ke sono. Iran udah nyatain kalau perang ini nggak akan ada habisnya. Nggak ada kata yang namanya gencatan senjata, karena pemimpin besarnya juga udah terbunuh, palang tanggung. Ini lagi orang Indonesia mau ke sono. Udah deh, jangan. Bahaya Pak, bahaya Pak. Jangan deh, udah tua. Jadi sekarang dunia lagi tegang ya. Amerika sama Iran lagi panas. Berita isinya rudal semua. Nah, dengar si CEO MBG kita ini mau ke sono, mau ngadain perdamaian. Kalau cuma ngadain perdamaian doang, nggak bakalan bisa. Sama aja dengan petinju Mike Tyson sama Holyfield, wasitnya Daus Mini. Nggak bakalan bisa kalau cuma ngadain perdamaian aja, tangan kosong gitu. Nah, saran saya bagusnya ke sono itu bawa MBG. Ya. Karena menurut saya masalah dunia itu kadang bukan cuma soal politik. Kadang cuma belum makan aja. Coba bayangin, lagi lapar disuruh negosiasi. Pasti emosi. Makanya MBG datang itu dengan solusi yang damai. Jadi duduk, makan dulu, baru ngobrol. Siapa tahu habis makan bareng malah jadi akur. Jadi kalau nanti dunia tiba-tiba damai, ingat, mungkin bukan karena rudal berhenti, tapi karena semua sudah kenyang. Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara? Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh
pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran. Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Konsepnya gimana nih? Jadi kan mediator itu kan kayak mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat board of peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Atau konsepnya gimana? Karena aku masih belum nangkep terus terang. Karena kan Trump itu, US itu kan adalah mediator perdamaian antara katanya negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah ini mediator dimediatorin gimana nih ceritanya? Atau orang yang mendamaikan terus didamaikan? Aku masih nggak paham nih. Harusnya ini juga sudah menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya ya Trump itu nggak mau damai dan Trump itu cuma ngelayanin kepentingannya Israel, yaitu adalah untuk ngabisin Iran dan dia jadi pemain satu-satunya di situ. Harusnya Pak Prabowo udah tahu belum sih seperti itu. Mudah-mudahan nyampe ke beliau dan mudah-mudahan Pak Prabowo segera narik dari BOP karena memang nggak ada gunanya sama sekali. Ternyata ya jangankan mendamaikan orang dia bikin masalah dan perlu didamaikan ternyata. Ya, saya sepakat ya teman-teman dengan pernyataan yang sudah kita simak. Problem dan masalah di dalam negeri aja masih banyak dan menumpuk. Ya, misalnya pemulihan bencana di Aceh dan Sumut itu belum tuntas, belum maksimal, MBG belum standar, belum bagus, masih banyak keracunan, menunya bahkan jajanan pasar. Ini program nasional bagi-bagi jajanan pasar ini banyak dikritik loh. Ini menurut saya memalukan ya, menu MBG tapi jajanan pasar ini banyak dikritik loh teman-teman. Ini harus segera diselesaikan. Lalu apalagi defisit anggaran, banyak sekali PR di dalam negeri dan entah kenapa saya melihat Pak Prabowo ini reaktif sekali kalau ada masalah-masalah seperti ini di kancah internasional ya. Terbukti dengan langsung gabung BOP, ternyata majelis dari Mahkamah Agung Amerika membatalkan tarif Trump karena dinilai melampaui kewenangannya, di mana menjadi 10% semuanya gitu. Jadi terlalu menurut saya reaktif ya. Tentu soal hal luar negeri ya Pak Prabowo dan timnya pasti lebih pintar dari masyarakat ya. Tetapi masyarakat itu punya logika istilahnya ya, kolektif ya, beban bersama. Artinya masyarakat itu pengen presidennya itu fokus dulu di dalam negeri. Tentu perang ini mempengaruhi minyak misalnya, tetapi kita tidak berharap pemimpin kita itu terlalu fokus pada problem di dunia luar, karena problem di dunia luar itu nggak akan pernah ada habis dan nggak bisa dikontrol ya. Saya baca juga bagaimana India bedanya dengan Indonesia. Saya baca di kolom opini Kompas, pakar menulis itu, India tidak langsung reaktif dan melakukan seperti yang kita lakukan karena takut tarif tinggi, tapi India fokus pada penguatan domestiknya, penguatan di dalam negerinya ya. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Kalau di luar negeri sana ya perang, polemik
politik, geopolitik segala macam itu mana bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkuat segala sesuatu yang ada di dalam negeri, mulai dari energi, lalu produksi, investasi, konsumsi rumah tangga, ya kita harus kokoh pondasinya. Yang ngapain kita terlalu reaktif? Ini kalau saran pandangan saya yang awam ya soal politik luar negeri. Ya tapi kita bisa belajar kok. Pemimpin-pemimpin dunia pun yang lebih superpower itu mengecam kok, tidak menawarkan diri untuk jadi mediator ya. Karena ya ini masalahnya ini adalah sebenarnya Amerika dan Israel ini paranoid ya. Mereka itu alasannya meluncurkan serangan ke Iran karena takut yang dinamakan itu dengan istilah ancaman eksistensial. Jadi Iran ini kan membangun nuklir, membuat nuklir. Itu ditakutkan oleh Iran Israel sebagai senjata pemusnah massal bagi mereka, sehingga mereka menyebutnya ancaman eksistensial. Ya ini mungkin juga karena ada sejarah panjang daripada Israel yang dibuang ya, lalu dijajah. Ya seperti itulah. Jadi ini konflik yang sangat rumit dan panjang. Menurut saya alangkah lebih baiknya fokus pada prioritas di dalam negeri. Saat ini kita butuh pemimpin membenahi banyak masalah yang timbul. Belum lagi mobil dari India kemarin itu polemiknya panjang sekali. Jadi ini pandangan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.